Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Jabar, baik yang offline maupun yang menyaksikan melalui live streaming. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurah limpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan berkumpul pada siang hari ini melaksanakan sholat duhur bersama berjamaah di masjid yang kita cintai. Dan semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya sampai dengan akhir zaman nanti. Bapak Ibu, hari ini alhamdulillah kita sudah masuki hari yang ke-27. Alhamdulillah lancar. Insya Allah mungkin tinggal 2 atau 3 hari lagi. Nah, di penghujung Ramadan ini ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Sebuah ibadah yang merupakan penyempurnaan dari ibadah saum kita, yaitu ibadah zakat. Mungkin secara fikih rekan-rekan saya, rekan sejawat, baik senior-senior saya sudah sering membahas di sini mengenai zakat. Tapi pada siang hari ini saya akan memberikan sedikit dalam bentuk yang sederhana dan mudah untuk dipahami dan supaya tidak lupa lagi, karena sering dibahas, biasa juga sering lupa. Untuk 2 hal saja, yaitu masalah zakat fitrah dan zakat mal. Baik Bapak Ibu sekalian, zakat fitrah itu diwajibkan kepada semua muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dan dibayarkan sebelum kita keluar melaksanakan sholat Idul Fitri. Tidak sah kalau seandainya kita berikan sesudah sholat Idul Fitri. Fungsinya adalah pertama untuk mensucikan orang yang berpuasa, seperti menutupi cacat-cacat kalau ada dalam puasa kita. Mencukupi juga fakir miskin agar mereka tidak minta-minta di Idul Fitri. Zakat fitrah ini merupakan pahalanya sangat besar dan juga merupakan bentuk syukur kita kepada Allah sebagai bentuk penyempurnaan dari pelaksanaan puasa kita. Nah, cara pembayaran bagaimana? Selama ini pasti kita sudah sering melaksanakan, bahwa dibayarkan dalam bentuk makanan pokok kita. Kalau makanan pokok kita beras ya pakai beras. Makan pokok kita katakan sagu ya sagu. Kalau makanan pokok kita gandum ya gandum gitu. Tergantung kepada makanan pokok kita. Jumlahnya. Ini mungkin banyak pendapat ya. Jumlahnya ini adalah 1 syak. Syak ya, bukan sak ya. Kalau sak itu semen gitu ya. Syak, 1 syak. Seperti kayak takar liter gitu, tapi lebih besar ya. Syak, 1 syak. Kalau kita konversikan ke beras, nah ini berbeda pendapat. Kita kalau beda pendapat nih, sebaiknya kita mengacu kepada fatwa MUI. Menurut fatwa MUI nomor 65 tahun 2022, bahwa 1 syak itu kalau kita konversikan ke beras menjadi 2,7 kg, bukan 2,5 ya, 2,7 kg. Atau kalau kita konversikan ke dalam literan itu menjadi 3,5 liter. Mungkin selama ini kita sering 2,5 ya, ingatnya 2,5, tidak 2,7 ya. Tapi kalau menurut fatwa, jumlah 1 syak itu kalau dikonversikan ke dalam beras adalah 2,7 kg.
Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau berzakat jangan 2,5 lagi, tapi 2,7 kilogram. Jadi zakat fitrah dapat diibaratkan dengan uang yang diamanahkan kepada panitia untuk dibelikan makanan. Jadi bukan uangnya yang diberikan, tapi untuk diberikan makanan pokok. Karena zakat fitrah itu kita berikan dalam bentuk makanan pokok kita. Gitu. Nah, nilai zakat fitrah itu dalam bentuk beras, kalau kita makan beras itu pada saat ini untuk kota Bandung itu 45 atau 40 ribu. 40 ya Ustaz ya, 40 ribu ya. 40 ribu sekarang kalau ini kan. Nanti kalau kita berikan uang 40 ribu, nanti akan dilihat. Kemudian dibelikan beras, nanti berasnya akan diberikan. Karena zakat fitrah itu harus bentuk bahan pokok yang kita makan itu gitu kan. Kalau bagi makanan pokoknya bukan beras, disesuaikan. Nah ini hati-hati kita pada saat beli beras ya. Jangan sampai pada saat kita makan berasnya mahal, pas zakat fitrah itu zakatnya berasnya murah. Enggak, sesuai dengan makanan kita. Kalau misalkan kita makan dengan harga beras 18 ribu, berarti 18 ribu kali 2,7. Pak di sana kan juga ada beras 12 ribu. Ya enggak, yang kita makan yang mana? Kalau kita makannya 12 ribu ya kali 12 ribu, boleh. Tapi kalau kita makan yang 18 ribu, ya kita gunakan sebagai standar 18 ribu. Sesuai dengan beras yang kita makan. Bukan sesuai dengan harga beras yang termurah, bukan. Sesuai dengan harga beras yang kita makan. Kalau misalkan makannya burung dara, misalnya itu kan, sekarang berapa harga? Bisa 20 ribu sekarang beras lagi naik kan? Kali 2,7. Itulah kira-kira kalau kita ukur dengan uang. Itu mengenai zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Nah ini jangan lupa. Sebagai penyempurna ibadah puasa itulah zakat mal. Zakat harta. Kepada siapa zakat harta ini diwajibkan? Tentu kepada Islam, merdeka, berakal, dan balik. Tapi ada satu syarat yang wajib dipenuhi sehingga zakat ini menjadi wajib. Apa syaratnya? Dia mencapai sebuah nisab dan mencapai haul. Dua-duanya harus tercapai. Kalau setelah itu nggak tercapai, tidak wajib zakatnya. Nisabnya itu adalah kalau dalam kita sehari-harinya itu batas tidak kena pajak, nah kira-kira itu. Ada batasnya. Satu nisab itu 85 gram emas. Kalau sekarang kita anggap harga emas 1 juta, berarti kira-kira berapa penghasilan itu? Bukan penghasilan ya, harta, bukan penghasilan. Zakat itu bukan terhadap penghasilan, tapi terhadap harta. Karena dia bukan zakat penghasilan, tapi zakat harta. 85 juta. Kalau harta kita sampai dengan 85 juta, kita sudah terkena zakat. Tapi, masih ada tapi. Kalau sudah mencapai haul selama 1 tahun. Walaupun harta kita banyak, melebihi dari nisab, lebih 85 juta, tapi belum sampai 1 tahun sudah habis, tidak wajib zakatnya. Nah ini perhatikan. Bahwa zakat itu diwajibkan jika kedua hal tersebut dipenuhi. Satu nisab yang terpenuhi, yang kedua haulnya terpenuhi dulu. Nah, paling mudahnya adalah ngitung zakat harta ini adalah kita cekkan per tahun. Jangan lupa tahunnya bukan tahun Masehi tapi tahun Hijriah. Berarti Ramadan ke Ramadan, Syawal ke Syawal gitu. Berarti sampai tahun. Mudahnya adalah berapa kira-kira harta kita yang tersisa di bulan Ramadan, ya segitu kita keluarkan zakat. Meskipun sebagiannya belum ada mencapai haul kan. Tapi untuk kehati-hatian kita keluarkan. Misalkan sekarang kita punya 100 juta. Mungkin yang sudah mengendap selama setahun baru 20 juta. Yang 80-nya mungkin baru 8 bulan bisa gitu kan. Sisanya mungkin juga masih 3 bulan. Tapi untuk kehati-hatian, semua harta kita pas di titik setahun itu kita keluarkan sebesar berapa? 2,5%. Kita keluarkan. Itu untuk kehati-hatian kita. Dan menghitungnya bukan tahun Masehi ya. Saya sudah keluarkan setiap Desember. Kelebihan itu. Tahun Masehi dengan tahun Hijriah itu berbeda 11 hari. Jadi kalau Bapak Ibu menghitung zakat hartanya per tahun Masehi, itu terlambat mengeluarkan zakat. Karena ada perbedaan jumlah hari. Yaitu sebesar 11 hari perbedaan antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi. Nah, jadi kembali kepada zakat harta tadi ya.
Yang dikeluarkan itu bukan jumlah yang kita dapatkan. Konsepnya berbeda dengan pajak. Supaya gampang memahami, saya berikan contoh. Di zaman Rasul ada sahabat penghasilan tuh banyak sekali. Kalau kita konversikan dengan rupiah sekarang tuh sekitar 23 miliar per tahun. Tapi kata Rasul dia tidak terkena zakat. Kenapa enggak? Karena tidak pernah mengendap selama setahun. Dapat sedekahkan, dapat sedekahkan, dapat sedekahkan. Enggak pernah mengendap. Akibatnya apa? Orang kaya yang tidak pernah membayar zakat dia. Karena haulnya tidak tercapai. Nisabnya tercapai lebih dari 85 juta, tapi haulnya tidak pernah tercapai. Karena syaratnya adalah tercapai dua-duanya. Nisabnya tercapai dan haulnya tercapai. Jadi untuk memudahkan kita, pas di bulan Ramadan sekarang ini, berapa kira-kira tabungan kita? Sudah, keluarkan 2,5%. Meskipun sebagian ada di antaranya yang belum mencapai haul. Untuk kehati-hatian kita, supaya kita keluarkan saja per sekali dalam setahun. Nah, itu besarannya dan nisabnya dan haulnya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang sering muncul ya, baik di grup WA maupun di mana ya, sering dalam diskusi. Gimana kalau kita punya rumah atau punya mobil, apakah perlu dizakatkan? Jawabannya apa? Tidak perlu. Semua barang yang kita pakai, mobil, rumah, termasuk juga emas, misalkan kita punya emas kilo di kalungan dipakai tiap hari, tidak wajib zakat. Selama dia kita gunakan tidak wajib dizakatkan. Tapi ada tapinya. Gimana kalau saya punya rumah disewakan? Kalau kita punya rumah disewakan atau punya mobil disewakan, wajib dizakatkan. Tapi hasil sewanya saja, bukan asetnya. Berapa hasil sewanya? Katakan 30 juta per tahun. Udah, yang 30 jutanya kita zakatkan. Bukan nilai rumahnya atau bukan nilai mobilnya. Jadi sewa saja kita zakatkan. Kemudian dalam bentuk apa? Ini juga pertanyaan kan. Zakat harta itu kita berikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk sembako, dalam bentuk tepung, dalam bentuk beras. Nah, zakat harta itu kita keluarkan sama dengan hartanya. Kalau harta kita itu uang, keluarkan dalam bentuk uang 2,5%. Kalau harta kita itu emas, keluarkan dalam bentuk emas. Ya mungkin kalau emas kan nggak mungkin kita ini ya, nggak mungkin kita pecah gitu kan, jadi uang kan boleh. Tapi prinsip aslinya atau hukum asalnya adalah zakat itu adalah seperti aslinya harta itu, dizakatkan sebagaimana aslinya wujud harta tersebut. Dalam bentuk asalnya, dalam bentuk barang asalnya, dalam bentuk bahan asalnya, harta asalnya, tidak boleh dirubah gitu. Kecuali dalam kondisi tertentu, misalkan gitu kan, misalkan kita ngasih kepada seseorang, ternyata kalau dikasih uang mungkin dia misalkan berpoya-poya, misalkan katakanlah misalkan seperti orang yang kurang akal misalkan gitu kan, itu boleh kita belikan sesuai dengan keperluan dia, itu boleh. Itu kejadiannya khusus ya, kejadian khusus. Nah kemudian pada saat menyerahkan, nah ini juga, apakah perlu kita sampaikan ini zakat saya? Dalam fatwa lagi, jadi kalau bisa jadi perdebatan itu kita cari fatwanya, karena fatwa itu mengumpulkan semua pendapat, dikumpulkan semua pendapat, dicari yang paling mana yang paling bagus pendapat itu, dan berkumpul semua orang yang ahlinya, ahli tafsir, ahli hadis ya. Jadi ada fatwa-fatwa itu yang berkumpul semua orang difatwakan, diputuskan seperti itu. Nah ini dalam fatwa apa? Kalau seandainya kita berzakat langsung kepada orang yang berhak menerimanya, tidak perlu kita menyebutkan itu adalah zakat, tidak perlu. Karena kita sudah memberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kasihkan uang, insya Allah bermanfaat atau semoga bermanfaat. Cukup sampai di sana. Karena kita memberikan langsung kepada orang yang menerimanya. Itu boleh. Tanpa disebutkan berlapar saya berzakat, nggak usah. Tanpa disebutkan. Kalau seandainya yang menerima itu orang yang berhak. Sementara kalau misalkan kita titipkan kepada lembaga penerima zakat, wajib diberitahukan. Ini zakat fitrah saya, ini zakat mal saya, harus diberitahukan. Supaya apa? Supaya dia bisa menyalurkan sesuai dengan seharusnya.
Jadi sekali lagi, kalau misalkan kita memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya, tidak perlu kita sebutkan itu adalah uang zakat. Tapi kalau kita menitipkan kepada panitia penerima zakat, itu harus kita jelaskan itu zakat apa. Kemudian siapa yang berhak menerima zakat? Nah, ini juga Al-Quran sudah jelas ya. Surat Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa yang pertama apa? Fakir. Orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya pekerjaan. Itu mirip dengan miskin. Miskin tuh orang tuh masih punya harta tapi tidak punya pekerjaan. Kalau zaman sekarang tuh banyak apa? Banyak orang punya harta tapi nggak punya pekerjaan. Hidupnya dari hartanya, banyak seperti sekarang. Fakir, miskin, kemudian apa lagi? Amil, mu'alaf, kemudian hamba sahaya, budak mungkin sudah nggak ada sekarang ya. Kemudian gorimin, orang yang memiliki utang. Tapi tentunya utang di jalan Allah ya. Kalau misalkan utang kartu kredit, utang apa tuh nggak boleh ya. Utang rumah tuh nggak boleh ya. Utang tuh utang di jalan Allah ya. Memang terlilit utang karena sesuatu hal dia tidak mampu membayar utangnya. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan karena Allah dan memiliki biaya untuk kembali, nggak ada biaya kira-kira gitu ya. Itu boleh kita berikan zakat. Nah, seiring dengan penyaluran tersebut sering muncul pertanyaan. Pertama, ini saya ambil dari beberapa diskusi di grup-grup WA. Bolehkah menyalurkan zakat kepada panti asuhan sekolah? Boleh selama memang memenuhi kriteria sebagai penerima. Gak ada masalah, tidak ada batasan. Boleh. Kepada sekolah boleh, kepada panti asuhan boleh. Sering juga pertanyaan, boleh nggak kita menyalurkan zakat untuk kakek kandung, ayah kandung, dan ke atasnya? Anak kandung dan ke bawah, boleh nggak? Itu tidak boleh, karena dia merupakan orang yang wajib kita nafkahi. Tidak boleh. Artinya apa? Zakat itu boleh kita salurkan kepada orang yang tidak wajib kita nafkahi. Tapi kalau orang kita wajib nafkahi, tidak boleh kita salurkan zakat. Nah, ada juga pertanyaan, apakah boleh memberikan zakat kepada keluarga istri, mertua, adik ipar? Pokoknya saudara-saudara istri, boleh nggak? Boleh. Karena apa? Karena keluarga istri itu bukan merupakan tanggung jawab kita sebagai suami. Jadi boleh. Ya. Merupakan kerabat bahkan lebih bagus gitu ya. Kita akan mendapatkan 2 pahala sekaligus. 1 pahala zakatnya, 2 pahala silaturahimnya. Gitu. Karena kerabat kita. Kemudian ada juga yang sering. Nah ini sering ya, sering dibahas juga tapi ini ya. Bolehkah seorang istri berzakat kepada suami sendiri? Boleh. Kalau seandainya suaminya itu termasuk pada kriteria orang yang boleh menerima zakat, boleh, tidak ada masalah. Boleh. Karena jumhur ulama berpendapat bahwa suami itu bukanlah tanggung jawab istri. Tapi kalau suami kepada istri tidak boleh. Kenapa? Karena istri merupakan tanggung jawab suami. Tapi kalau istri kepada suami boleh memberikan zakat kalau seandainya suaminya memang sebagai atau memenuhi kriteria sebagai orang yang penerima zakat. Nah, yang terakhir, apakah boleh zakat disalurkan kepada kakak dan adik kandung kita sendiri? Bukan ayah ya, tapi kakak. Kakak adik kandung kita. Boleh nggak? Boleh. Karena adik kandung, kakak kandung bukan tanggung jawab kita. Bahkan kata Rasul, kalau kita berikan kepada saudara kandung kita akan mendapatkan 2 pahala. 1 pahala zakatnya dan kedua adalah pahala silaturahimnya. Kemudian urutan dari itu, bolehkah kita memberikan zakat kepada paman, bibi, saudara kakek, atau nenek, atau keponakan? Boleh juga. Karena bibi itu, keponakan gitu juga bukan merupakan tanggung jawab kita untuk menafkahinya. Pokoknya kesimpulannya, setiap orang yang bukan merupakan kewajiban kita boleh. Dan jika itu orang menjadi kewajiban kita, maka tidak boleh kita berikan zakat. Karena kita wajib menafkahi dia, bukan memberikan zakat. Dan yang terakhir, penyaluran zakat itu bisa langsung kepada penerima, bisa langsung kepada pengumpul zakat. Nah, ini berbeda. Seandainya kita menyalurkan zakat langsung kepada penerima, maka gugur kewajiban kita. Artinya zakat kita sudah sah. Tapi kalau seandainya kita
titipkan kepada lembaga penitipan zakat, ada dua kemungkinan. Kalau kita titipkan kepada lembaga zakat milik pemerintah, sama, gugur juga kewajiban kita. Tapi kalau misalnya kita titipkan kepada lembaga swasta yang bukan pemerintah, belum gugur kewajiban kita sampai dia menyalurkannya. Itu bedanya. Karena lembaga swasta itu tidak berhak untuk menerima zakat. Tapi apa? Dia cuma berhak sebagai tukang atau sebagai menyalurkan zakat. Makanya namanya apa? Penitipan zakat, bukan penerima zakat. Demikian uraian singkat ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga jangan lupa sampai ketemu lagi di bulan depan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.